Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematika, subtematika, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari perbedaan dan persamaan rangkaian listrik seri dan paralel. Kali ini kita akan membaca sebuah teks eksplanasi tentang rangkaian campuran. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L34. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Anak-anak, dalam bacaan tadi terdapat kosakata non baku atau tidak baku dan kalimat yang tidak efektif. Silakan kalian cermati kembali dan tulis dalam tabel berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematika, subtematika, pembelajaran yang keempat. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuan tersebut?
Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Mari kita baca bersama teks eksplanasi berikut ini yang berjudul Rambu Lalu Lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Anak-anak, bacalah sekali lagi teks eksplanasi tadi dan temukan kosakata non baku dalam bacaan tersebut. Kemudian, tuliskan perbaikan atau kosakata bakunya ke dalam tabel berikut ini. Sekarang mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Kapan ya? Nah, kita menggunakan kosakata baku dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kemudian, mengapa kita menggunakannya? Kita menggunakan kosakata baku karena kosakata baku penulisannya telah sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, kalian telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lalu lintas lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Cobalah kalian isi diagram berikut ini. Kotak yang pertama yaitu tuliskan contoh perilaku melaksanakan kewajiban di jalan raya. Kotak sebelahnya tuliskan contoh perilaku yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Kemudian kotak bawah tuliskan akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Pastinya iya, karena pelanggaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga hak orang lain dapat terganggu. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Rambu lalu lintas ada 4 jenis. Yang pertama adalah rambu peringatan. Rambu peringatan bentuknya seperti ini, warna kuning, kemudian ada gambarnya berwarna hitam, garis tepinya juga berwarna hitam. Yang berikutnya adalah rambu larangan. Rambu larangan ini warnanya merah dan putih ya. Berikutnya yaitu rambu perintah. Warnanya seperti ini, biru, kemudian gambarnya atau tulisannya warna putih. Yang keempat yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk ada beberapa macam, ada yang seperti ini warna hijau, kemudian tulisannya putih. Kemudian ada juga yang berwarna coklat, tulisannya putih. Ini lokasi khusus ya, atau kawasan wisata. Kemudian ada juga yang berwarna biru, tulisannya gambarnya putih. Ini merupakan lokasi pemerintahan dan pelayanan umum. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di pojok kanan atas. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi, yaitu tentang kata-kata baku, dan hak dan kewajiban di jalan raya, yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.